Gila kali Kapolsek ya? Kok ngomong kayak gitu? Ternyata pernyataan Kapolsek yang sangat tidak pantas itu sudah dilaporkan oleh para kuasa hukum dari korban persekusi di Sukabumi. Ya, Kapolsek ini harusnya bertindak atas nama negara, ya bukan atas nama pribadi atau agamanya dia sendiri. Ya, seragam yang dia pakai kan ini menunjukkan satu wibawa institusi negara. Negara ini kan jelas bukan negara satu agama saja. Ini kan negara Pancasila yang berbineka tunggal ika. Nah, jadi saya rasa sangat tidak pantas ya untuk seseorang yang memegang jabatan di Republik ini, dia hanya berdiri untuk agamanya dia. Ya kan sangat jelas tadi dari kalimatnya dia bahwa rumah tidak salah ya di poin 2-nya. Yang salah itu bahwa rumah itu digunakan untuk hal-hal agama di luar agamanya si Kapolsek. Nah, dari sini kan kita bisa memahami bahwa artinya seragamnya dia ini dia pakai untuk membela agamanya dia. Padahal seragam itu harusnya dia gunakan untuk melayani negara. Negara ini kan mengakui ada 6 agama. Tapi ternyata seragamnya ini dia pakai untuk hanya membela satu agama saja. Jadi saya melihat ada 2 pelanggaran dari Kapolsek ini. Yang pertama, penyalahgunaan jabatan. Dia kan menggunakan seragam institusi resmi negara, tapi dia bertindak atas nama hanya satu agama saja. Nah, ini jelas-jelas penyalahgunaan jabatan. Harusnya jabatannya ini, seragamnya ini dia pakai untuk memberikan kesamaan hak. Ya, ada 5 atau 6 agama, maka kelima atau 6 agama ini harus punya hak yang sama untuk beribadah. Tidak boleh diskriminatif. Kalau yang satu boleh beribadah di rumah, maka yang lain pun berhak untuk mengadakan acara di rumah juga, acara keagamaan di rumah juga. Tapi yang terjadi, dia melarang bahwa rumah itu dipakai untuk kegiatan keagamaan Kristen saat itu. Nah, jadi jelas ini penyalahgunaan jabatan. Dan yang kedua, penistaan agama. Kenapa? Karena Kapolsek ini menghalang-halangi orang yang hendak melakukan kegiatan ibadah di rumah. Nah, seperti saya katakan tadi, kawan-kawan Islam juga bisa mengadakan pengajian, tahlilan, yasinan, bisa diadakan di rumah pribadi ataupun di jalan raya. Nah, jadi kalau kawan-kawan Islam bisa melakukan itu di rumah atau bahkan di jalan raya, maka orang Kristen atau orang agama manapun berhak juga melakukan acara yang sejenis, tentu dengan nama yang berbeda ya. Kristen kan tidak ada tahlilan, yasinan, pengajian ya, tapi Kristen itu biasanya retreat. Maka Kristen juga berhak untuk mengadakan retreat di rumah. Kenapa tidak boleh? Nah, jadi poin pelanggaran kedua bisa masuk ke dalam unsur penistaan agama. Jadi bagi saya jelas bahwa Kapolsek ini harus diganti, dicopot. Tidak pantas untuk orang seperti ini menduduki jabatan penting di negara ini. Dan yang kedua, dia juga perlu ditindak sesuai dengan undang-undang penistaan agama, karena dia sudah menghalang-halangi orang Kristen untuk beribadah. Nah, jadi itu ada 2 pelanggaran besar yang dilakukan oleh Kapolsek ini. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan? Terima kasih.